Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Eka Mei Putri dengan NIM 222340040. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait kajian pengguna dan evaluasi koleksi yang dalam hal ini ditujukan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen koleksi yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Gustina Erlianti, Shum MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dua bahasan. Yang pertama yang terkait tentang kajian pengguna. Dalam hal ini, terdapat pengertian kajian pengguna yang diterjemahkan atau diartikan oleh beberapa ahli. Pengertian pertama yaitu dari Soleh yang mengartikan bahwa kajian pengguna merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana seseorang bisa mencari informasi atau menggunakan sumber-sumber informasi. Itu ada menurut ahli yang namanya Suyanto, yang dalam hal ini mengartikan bahwa kajian pengguna dapat diartikan sebagai sebuah bentuk penilaian yang bertujuan untuk menilai karakteristik dan menilai bagaimana perilaku seseorang dalam melakukan interaksinya dengan berbagai sumber informasi. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kajian pengguna merupakan sebuah penilaian atau penelitian yang dilakukan untuk menilai bagaimana seorang pemustaka dalam menggunakan sebuah sumber-sumber informasi yang dalam hal ini terkandung di dalamnya untuk menilai bagaimana karakteristik si pengguna dari sumber informasi, bagaimana perilakunya, bagaimana kebiasaan, tentang bagaimana cara-caranya dalam mencari informasi, tentang bagaimana interaksinya, dan hal-hal lain sebagainya, sehingga dari hal ini akan terkumpul informasi berupa penilaian kajian pengguna dari perpustakaan tersebut. Bahasan yang kedua yaitu tentang proses dari kajian pengguna, yang mana dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara formal dan cara informal. Untuk cara formal sendiri itu merupakan sebuah bentuk kajian pengguna yang dapat dilakukan dengan membentuk tim riset. Nah, untuk tim riset itu sendiri dibagi atas dua. Yang pertama, dia menggunakan orang-orang yang berada di dalam perpustakaan tersebut atau menggunakan si pustakawannya. Dan yang kedua itu dengan menggunakan para tim riset ahli yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, untuk itu tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan di saat kita menggunakan baik dari tim riset dari perpustakaan itu sendiri maupun dari tim yang profesional terhadap hal tersebut. Yang mana berikut adalah kelebihan dan kekurangan di saat kita menggunakan tim riset yang berasal dari perpustakaan kita sendiri. Yang pertama yaitu kelebihannya. Pustakawan sebagai tim yang langsung untuk menilai kajian pengguna, maka hal yang akan diperoleh atau keuntungannya yang pertama, orang yang meriset ini adalah orang yang kenal dengan perpustakaan sendiri. Jadi mereka itu sudah tahu bagaimana karakteristik penggunanya karena mereka terjun langsung dalam menghadapi berbagai sifat atau berbagai karakteristik dari pustakawan. Sehingga dari hal ini akan dengan lebih mudahnya untuk terjun dan mengetahui bagaimana kondisi dari perpustakaan itu sendiri. Yang kedua, itu manfaatnya dapat ditunjukkan sebagai bentuk komitmen seorang pustakawan terhadap fungsinya, yaitu untuk melayani pemustaka. Terus yang ketiga, dari hal ini akan dapat mengembangkan kemampuan oleh si pustakawan akan lebih mampu untuk mengenali berbagai karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh si pemustaka. Nah, untuk kelemahannya, pertama, hal ini akan membuat kurang optimalnya kerja dari si pustakawan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan di saat itu para pustakawan akan pecah konsentrasinya. Karena di satu sisi mereka akan memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan yang optimal. Namun di satu sisi mereka juga harus melakukan analisis terhadap kajian pemakai atau kajian pengguna. Sehingga dari hal ini akan bisa memecahkan konsentrasi mereka untuk memilih mana sih yang harus dioptimalkan gitu, sehingga akan membuat kerja si pustakawan akan menjadi kurang optimal. Terus juga yang kedua, seringkali dijumpai di saat melakukan kajian pemakai,
atau kajian pengguna, seringkali pustakawan belum mampu untuk melakukan hal tersebut, yang mana seringkali pengetahuan terhadap kajian pengguna itu belum dimiliki oleh si pustakawan. Akan bahas yang kedua, yaitu riset yang dibentuk dari luar perpustakaan. Yang pertama, orang-orang yang dibentuk merupakan orang-orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. Terus yang kedua, melalui hal ini akan diperoleh hasil yang lebih objektif, sebab tentunya orang-orang yang kita pilih mungkin orang-orang yang belum tahu atau kenal dengan kondisi dari perpustakaan, sehingga hasil yang dipaparkan nantinya akan lebih jujur dalam proses analisis kajian pengguna. Yang ketiga, melalui hal ini, pustakawan akan dapat mengoptimalkan dan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kelemahannya, yang pertama tentunya harus memerlukan biaya yang besar. Kelemahan yang kedua, yang mana tentunya di saat melakukan riset ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Juga hal ini akan memberikan dampak ke si pustakawan. Soalnya pustakawan tidak diberikan kesempatan untuk bisa belajar tentang bagaimana cara menganalisis kajian pengguna dengan baik dan benar. Proses kajian pengguna yang kedua yaitu dilakukan secara informal, yang dalam hal ini dilakukan dengan meminta pendapat dan saran kepada si pemustaka. Setelah kita melakukan analisis kajian pengguna, maka kita akan memperoleh hasil. Yang pertama, kita akan mendapatkan informasi terkait tentang kebutuhan pemustaka. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana karakteristik, kebiasaan, atau tingkah laku dari si pemustaka. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang apa saja sih kebutuhan-kebutuhan pemustaka yang tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir, kita akan mengetahui informasi terkait koleksi mana yang diminati oleh para pemustaka. Lanjut dengan topik bahasan yang kedua, yaitu tentang evaluasi koleksi. Yang mana untuk evaluasi koleksi juga terdapat pengertian dari beberapa ahli yang saya ambil. Yang pertama, saya mengambil pengertian dari Yulia yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu bentuk penilaian nilai daya dan nilai kegunaan suatu bahan koleksi perpustakaan yang dipakai oleh si pemustaka. Lalu lanjut ke pengertian yang kedua, pengertiannya Lhasa HS. Yang dalam hal ini evaluasi koleksi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari bahan perpustakaan. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi koleksi merupakan suatu bentuk penilaian terhadap nilai guna dan nilai daya suatu bahan koleksi di perpustakaan yang dalam hal ini ditujukan atau digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari koleksi bahan pustaka. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh evaluasi koleksi bahan perpustakaan. Yang pertama, untuk mempersiapkan wilayah, kedalaman, dan kegunaan dari koleksi perpustakaan. Yang kedua, untuk mempersiapkan pedoman yang digunakan sebagai pengembangan koleksi. Terus juga yang ketiga, digunakan sebagai keakuratan dalam pemilihan kualitas dan kuantitas dari koleksi perpustakaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, digunakan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh perpustakaan. Berikut adalah kriteria yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan evaluasi koleksi. Adalah jenis koleksi perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka. Yang kedua adalah intensitas pemakaian atau penggunaan dari pemustaka. Yang ketiga, usia terbitan. Yang keempat, SIK dari koleksi perpustakaan. Yang kelima, persediaan koleksi terbaru. Yang keenam adalah relevansi dan cakupan dari koleksi. Untuk bahasan yang ketiga, yaitu tentang metode dari evaluasi koleksi. Yang mana dalam metode ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu berdasarkan dari koleksi tersendiri atau collection base, yang dalam hal ini terbagi juga dalam beberapa hal. Yang pertama itu didasarkan dengan pencocokan list pada daftar. Yang kedua, berasal dari pendapat para ahli. Tiga, diambil dari perbandingan data statistik. Yang terakhir, berdasarkan dengan berbagai standar koleksi. Metode yang kedua, yang dalam hal ini didasarkan dengan penggunaan dan pengguna atau use and user base. Nah, metode yang pertama yaitu dilihat dari hasil kajian sirkulasi.
Yang kedua, evaluasi koleksi dapat dilakukan dengan meminta saran dari si pengguna atau pemakai perpustakaan. Terus yang ketiga, hasil ini diperoleh dari statistik pinjaman bahan pustaka. Cara yang terakhir itu dengan kajian pengguna di ruang baca. Nah, sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kajian pengguna dan evaluasi koleksi merupakan dua hal yang menjadi hal yang terpenting yang wajib dilakukan oleh perpustakaan. Mengapa demikian? Sebab melalui dua hal ini, perpustakaan nantinya akan mampu menyediakan berbagai koleksi bahan pustaka yang berkualitas untuk pemustakanya. Sehingga dari hal ini, perpustakaan akan mampu untuk menjalankan visi dan misi yang ingin dicapainya sebagai sebuah lembaga yang mampu untuk memenuhi dan melayani berbagai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pemakai perpustakaan. Mungkin sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.